Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sekarang kita akan melanjutkan kode aplikasi Express.js yang telah kita buat di video awal, Hello World. Di sini kode aplikasinya masih sangat sederhana. Selanjutnya, sekarang kita akan menambahkan arsitektur aplikasi untuk aplikasi contoh kita, yaitu aplikasi aspirasi warga. Kita review sedikit terkait arsitektur aplikasi. Mengapa kita butuh arsitektur aplikasi? Karena untuk memudahkan penambahan dan pembaruan fungsi aplikasi. Ketika teman-teman mau tambah fungsi atau ada pembaruan fungsi dengan arsitektur, itu lebih mudah teman-teman mencari bagian file mana yang harus ditambah. Lalu memudahkan identifikasi kesalahan pada aplikasi. Ketika aplikasi kita mengalami misalnya bug ya atau error, dengan adanya arsitektur kita lebih mudah untuk mencari bagian-bagian mana yang berpotensi menghasilkan error. Adanya arsitektur juga akan memudahkan kolaborasi tim dalam pengembangan aplikasi, terutama apabila keseluruhan anggota tim sudah sama-sama tahu arsitektur yang digunakan. Yang keempat adalah memudahkan pembuatan aplikasi baru. Jadi jika tim kita sudah enjoy dengan satu arsitektur aplikasi, maka ketika akan membuat aplikasi baru tentu akan jauh lebih cepat dengan menggunakan arsitektur yang sesuai dengan tim kita, gitu ya. Lalu selanjutnya, ketika kita akan membuat web menggunakan framework ataupun tanpa framework, itu ada komponen yang istilahnya disebut roots dalam pengembangan web, di mana roots ini punya tanggung jawab mengelola siapa yang akan memberikan respons dari alamat URL yang di-request oleh klien. Contohnya, klien merequest get warga by nick, misalnya nicknya berapa gitu ya. Maka roots akan mengelola URL ini, dia akan meneruskan URL ini kepada service atau handler atau controller atau bagian kode aplikasi yang bertanggung jawab memberi respons warga berdasarkan NIK. Roots ini akan meneruskan request URL kepada siapa yang bertanggung jawab untuk memberikan respons sesuai dari alamat URL-nya. Responsnya dapat berupa halaman web, dapat berupa RESTful API seperti yang akan kita buat sekarang, bisa pula berupa media. Sifat dari respons ini bisa statik atau bisa dinamis. Kalau statik dia ngambilnya dari file yang langsung bisa digunakan ya, seperti misalnya ada file HTML, ada file JSON, PNG, dan sebagainya yang udah tinggal pakai. Bisa juga resource-nya bersifat dinamis. Kalau resource yang dinamis dibuat oleh bahasa pemrograman. Sama-sama resource yang dihasilkan itu bisa berupa HTML, JSON, PNG, zip, dan segala macam jenis file lainnya. Misalnya kalau user minta URL warga atau satu, resource yang akan kita berikan adalah resource dinamis. Kenapa? Karena kita ambilnya ini dari database sesuai ID warganya. Tapi kalau misalnya yang kita ambil itu misalnya warga 1 foto 1.jpg, ini bisa jadi diambilnya dari resource statis. Arsitektur yang akan kita gunakan di demo ini, di tutorial ini, yaitu arsitektur yang sudah disederhanakan. Kita sebut saja arsitekturnya roots dan services. Sengaja dibuat agar tidak terlalu rumit gitu ya ketika teman-teman coba. Di sini masing-masing punya tanggung jawab. Roots tanggung jawabnya menangani pembacaan URL, dan setelah URL-nya dibaca, menentukan service mana yang kira-kira akan memberikan respons dari URL ini. Services punya tanggung jawab untuk memberikan respons dari URL sesuai yang diberikan roots, di mana di dalamnya dia melakukan eksekusi logika proses bisnisnya, koneksi ke database dan query ke database, hingga memberikan output response seperti JSON, HTML, dan media. Di arsitektur-arsitektur yang lengkap, yang lainnya, biasanya fungsi ini itu dipisah ya, nggak di satu bagian gitu, tapi dipisah menjadi beberapa bagian. Oke, baik, selanjutnya kita akan langsung membuat struktur folder dan filenya berdasarkan dari
file yang sudah kita buat sebelumnya ya. Sebelumnya kan kita sudah buat Hello World, di mana di sini kita menggunakan library Express untuk membuat webnya, course, penanganan course-nya agar bisa diakses dari semua alamat. Selanjutnya kita akan menambahkan 3 folder, yaitu folder roots, di mana isinya nanti kita akan masukkan script-script roots. Lalu selanjutnya folder services untuk menyimpan berbagai file atau kode services. Terakhir adalah utils atau folder yang nantinya akan menyimpan berbagai macam fungsi utilitas yang bisa digunakan di berbagai tempat gitu ya, fungsi-fungsi umum yang bisa digunakan di berbagai tempat. Selanjutnya kita akan membuat 3 root ya, 3 root. Root yang pertama adalah root warga. Tanggung jawabnya adalah meneruskan request melalui URL yang didahului oleh /warga. Misalnya /warga atau satu atau foto, misalnya seperti ini, atau /aspirasi. Itu nanti semua akan dihandle oleh root warga. Di sini kita membutuhkan satu library, yaitu library Express. Di sini kita import Express, lalu kita buat objek router dari kelas router yang berada di package Express. Selanjutnya kita ekspor router ini. Nanti kita akan isi di sini bagaimana router ini bisa menangani berbagai macam URL. Misalnya request ke get warga, terus misalnya nanti ada post warga baru, get warga by ID, misalnya ya seperti ini, dan sebagainya. Nanti router ini akan digunakan untuk menangani berbagai request ke URL yang rutenya didahului oleh /warga. Berikutnya kita membuat file yang sama untuk aspirasi, yang di dalamnya nanti menyimpan penanganan untuk URL aspirasi seperti get aspirasi, post aspirasi, aspirasi by ID, dan lain-lain. Kita ekspor juga, dan terakhir kita akan membuat root index. Root index ini menangani URL-URL yang langsung merequest ke / ya. Ada /token, misalnya ada /help check, atau / aja gitu ya. Ini buat halaman depannya. Ini masuk ke index.js. Selanjutnya di bagian aplikasi kita akan memasukkan express.json. Objek aplikasi itu memiliki method yang namanya use, di mana fungsi use ini untuk menggunakan modul lain di aplikasi, sehingga nanti aplikasi memiliki kemampuan tertentu sesuai modulnya. Seperti ini, app use course, berarti nanti si aplikasi Express-nya akan memiliki kemampuan course, membolehkan semua alamat mengakses. App use express.json, ini fungsinya agar aplikasi Express ini bisa mengambil JSON body dari setiap request. Selanjutnya, kita akan import roots yang tadi kita sudah buat ya, di folder-folder ini ke dalam app.js. Kita import 3 roots tadi. Selanjutnya, kita buat agar objek aplikasi menggunakan ketiga roots tadi. Caranya, app use ini rute awalannya. Jadi app use parameter pertama itu rute awalannya. Parameter kedua adalah objek rutenya. Jadi index.roots ini mewakili rute yang kita buat ini ya, yang router ini. Aspirasi roots ini mewakili router aplikasi, warga roots mewakili router warga. Setelah kita membuat seperti ini, maka kita tidak perlu lagi membuat manual request seperti ini ya. Karena nanti penanganan request seperti ini akan dilakukan di dalam tiap roots. Yang awalnya seperti ini ya, app get sekarang menjadi router get / aja. Terus HTTP response-nya hello dunia. Baik, selanjutnya kita jalankan dulu nodemon. Nodemon-nya sudah berjalan. Kita lihat di hopscotch lagi. Kita tes kembali. Oke ya, tetap bisa berjalan ya. Jadi dengan kode yang sekarang, kita sudah memisahkan antara bagaimana penanganan dari setiap roots dengan app.js. Di sini kita buat app.js ini jadi
file utama yang tanggung jawabnya itu mengarahkan aja. Kalau URL-nya awalannya aspirasi, maka root mana yang akan menangani gitu. Oke, mungkin sampai di sini dulu untuk pembuatan arsitektur aplikasinya. Jadi nanti di video-video selanjutnya kita akan melakukan penanganan dari berbagai macam HTTP request seperti get, post, put, delete. Jadi nanti kita akan menambahkan service-service yang akan menangani masing-masing root. Baik, seperti itu untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.